Ini. Ya. Saya sangat tertarik sekali karena ini kan namanya perusahaan kan the first it's people, then whom kan, kemudian how gitu kan. Ini kan orangnya dulu kan. Nah, tadi saya sudah mendengar perbincangan dari Pak Helmi yang sangat menarik. Memang awal harus ada standar kan, diturunkan dari visi misi, kemudian kebijakan perusahaan, kemudian tujuan mutunya apa dan lain sebagainya, ketemu KPI kan. KPI kan sebenarnya kan mengarah untuk mewujudkan apa yang dimaunya perusahaan. Iya, standarisasi. Nah, dalam perjalanan ya terkadang dalam pencapaian ini kan terkendala. Kalau di tempat kami penilaian KPI itu per semester. Oke. Per 6 bulan. Nah, kita lihat yang chief dan tidak. Baru kita lihat chiefnya karena apa, itu kan, apa karena motivasi ataukah karena skill. Kalau motivasi berarti itu masuk ke ranah konseling, kalau skill berarti kan ke arah coaching gitu kan. Nah, coaching kan bisa macam-macam, bisa enrichment assignment, job dan lain sebagainya ataukah training. Nah, ini kan formulasinya kan harus tepat nih Pak Helmi. Betul. Nah, saya ingin info dari Pak Helmi, kira-kira sesuai dengan pengalaman selama ini, formasi yang tepat itu seperti apa gitu untuk assessment kompetensinya. Kalau secara umum, kalau assessment kan untuk apalagi behavior kompetensi harus melibatkan assessment center. Kalau kita lakukan sendiri di perusahaan, hanya melihat ini KPI, ini you capek atau nggak capek, ini your gap, terus mau diapain, nah itu yang perlu formula khusus itu kan. Nah itu yang ingin saya mendapatkan tambahan ilmu dari Pak Helmi. Oke, sekiranya itu yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tonang Effendi, saya People Development-nya di PT Pertiwi Agung. Kalau di grupnya kami di Mensa Group, termasuk di People Development-nya Mensa Group yang kantornya di Kuningan, Jakarta. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Tonang. Memang dalam hal-hal seperti ini kita harus based on lapangan ya. Jadi kalau kita based on-nya textbook memang banyak teori yang bisa disampaikan, tetapi pada kenyataannya kan tidak seidealisme seperti itu. Contoh seperti tadi. Oke, kita lakukan per kuartal, ini idealnya. Pertanyaannya, kenapa tidak melakukan per kuartal tapi melakukannya per semester? Nah, pasti kan ada kebijakan di situ. Ya. Baik, apakah memang menyangkut nanti yang akan menghandle untuk assessment center-nya siapa? Nanti yang untuk menghandle rekapnya siapa? Nah, apakah pekerjaannya, job desk-nya, atau workload-nya cukup untuk itu? Atau memerlukan pihak ketiga? Nah, jika dilakukan internal, seperti apa caranya agar akurasinya menjadi semakin mendekati kepada kondisi yang semestinya. Jadi bukan cuman sekedar dilihat dikira-kira ini nggak chief nih, kerjanya nggak benar, dari KPI-nya tidak tercapai ya. Jadi dalam penilaian itu kan ada dua, ada KPI dan kompetensi. Nah, dalam satu sisi KPI adalah pencapaian dari apa yang dikerjakan. Dari sisi yang lain juga memang ada yang menyangkut behavior. Jadi contoh misalnya kemampuan interpersonal, intrapersonal dan sebagainya. Nah, ngeceknya dari mana? Mengeceknya bisa aja dengan kita kalau mau yang sederhana dengan membuat poin-poin yang diharapkan menyangkut attitude seseorang. Misalnya, seorang customer service, misalnya. Apa yang diharapkan dari seorang customer service? Ramah, misalnya. Terus dia humble orangnya, mampu bekerja sama, tapi mampu mengefektifkan waktu dengan baik. Nah, jadi apa nih yang diharapkan? Sifatnya, karakternya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menetapkan sesuatu, bukan cuma task oriented, seperti yang tadi, atau task analyze, tapi person analyze. Jadi apa yang diharapkan dari si orangnya itu sendiri, sifat, karakter, kebiasaan. Nah, dari situlah kita bisa kemudian melakukan juga. Nah, bagaimana cara membuat poinnya untuk hal tersebut? Contoh, ada yang melakukan dengan cara maximize, artinya dia mendapat sekian kali penghargaan atau apresiasi. Misalnya dari customer, kita berikan angket ke customer atau ke orang yang dilayani, ada nggak masuk, review, ujian, dan sebagainya. Ya.
Atau minimize. Ya. Kalau minimize, ngambil dari bawah atau minimum, kita lihat dari berapa komplainkah yang diterima. Kalau tidak ada komplain, berarti dia masuk ke standar, nggak perlu dipermasalahkan. Untuk masalah tadi behavior-nya. Jadi bisa dengan angket seperti itu. Apakah angket yang sama bisa dilakukan kepada rekan kerja? Bisa. Ya. Masalah ketepatan waktu, misalnya komplain, tidak teliti, misalnya. Nah, kemana misalnya? Anggap dia bekerja sama dengan bagian akunting. Akunting atau bagian keuangan, bagian finance, mereka sangat memerlukan ketelitian. Jadi ketika akan melakukan penilaian, ada poin-poin yang dimintakan ke bagian-bagian lain yang terkait. Ini yang ke samping-samping misalnya. Yang ke atasan berarti menyangkut apa? Nanti poin behaviornya. Misalnya ketaatan, kepatuhan, mau diajar, mau mengembangkan diri. Nah, ada nggak kategorinya? Kategorinya harus diperjelas. Misalnya mau mengembangkan diri itu seperti apa? Poinnya, hadir di setiap kali training. Misalnya, meeting, datang tepat waktu, membuat laporan hasil meeting. Misalnya. Jadi, ada indikator-indikator yang perlu di-breakdown lagi agar bisa mengetahui poin tersebut. Tergantung dari yang diinginkan behavior seperti apa. Tapi pertama kali perlu ditetapkan dulu. Oh ya, ini behavior yang diinginkan oleh perusahaan. Atau biasanya sih, kalau yang kayak gini bukan dari perusahaan langsung, tapi dari per departemen atau per divisinya. Oke. Seperti itu Pak Tonang. Mungkin kalau yang mau dilakukan per perusahaan ya, secara praktisnya biasanya saya lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Helmisa, jadi terinspirasi ini. Jadi saya langsung ada gambaran apa yang harus saya lakukan terkait dengan, ini kan sebenarnya kalau kita bicara kompetensi itu kan ada 3 kan, knowledge, skill, attitude. Kalau knowledge skill kan jelas, knowledge skill kan jelas itu. Knowledge untuk pekerjaan seseorang itu apa yang harus dia kuasai, skillnya apa kan secara teknikal, dengan showing, dengan do, itu kan dia bisa di assessment kan. Betul. Pencapaiannya seperti apa. Nah, yang behavior ini yang agak sedikit perlu kejelian. Bagaimana melihat apakah ini sudah sesuai dengan standar atau dalam menentukan standarnya sendiri pun tentu kita juga harus jeli. Kira-kira standar yang kita pakai untuk seorang resepsionis, seorang admin, seorang supervisor, seorang manajer, ini apakah sudah pas atau belum? Betul. Gitu kan? Jadi dari gambaran tadi, memang selama ini saya menerapkan, saya kan banyak juga mengadop dari macam-macam gayanya konsultan dan lain sebagainya, tapi ketika mau masuk ke perusahaan dengan orang-orang yang baru bergabung, atasan bos-bos yang baru bergabung, kadang-kadang harus mereka bawa konsep sendiri, saya juga ada konsep sendiri, kan harus menyamakan konsep platform matching berpikirnya dulu ini. Makanya tadi saya minta, berarti sebenarnya bukan maunya perusahaan, aslinya maunya bos tuh maunya kayak apa sih? Perusahaan ini mau dibawa di bawah arahan dia. Kalau dalam pembentukan tim kan berarti itu kan masih fase storming kan. Dalam storming kan sebelum norming pembentukan kan masih forming dulu Pak. Forming dulu, nanti ya. Kemudian ketika mulai ada gejolak dan sebagainya, menyatukan tim, baru itu masuk ke itu baru storming. Betul. Nah, baru norming, baru performing kan. Nah, ini saya di tempat kami baru fasenya storming ini. Makanya saya butuh inputan dari luar supaya saya juga lebih peka terhadap situasi sekitar, tidak hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang selama ini ada. Sekarang ini kan pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari Coach Helmi ini. Terima kasih banyak Pak. Tetap semangat Pak, karena memang masa-masa storming itu masa yang menentukan Pak. Kita turun atau naik Pak. Tapi kalau berhasil melewati masa ini, tim itu menjadi solid Pak. Jadi mau dibawa kemana mereka loyal, gampang. Iya. Semoga ya Pak ya. Iya, terima kasih matur suwun. Baik, Bapak Ibu silakan. Selanjutnya siapa lagi mungkin ada yang ingin didiskusikan? Menyangkut tadi ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang kita diskusikan di sesi 1. Kita berbicara tentang bagaimana menyangkut kebutuhan dari training, mentoring, kemudian kapan itu diperlukan, seperti apa diperlukannya, kemudian barusan terima kasih banyak pertanyaannya Pak Tonang juga, kita indikatornya tuh dari mana gitu kan. Kalau mau berbicara skill seperti apa, attitude seperti apa, kemudian knowledge seperti apa. Kalau knowledge sebenarnya gampang ya,
Bisa lewat pertanyaan, bisa kalau memang dipraktekkan, itu dipraktekkan, misalnya tentang knowledge, corporate knowledge ada beberapa hal. Yang pertama, knowledge tentang corporate, jadi setiap karyawan perlu memahami perusahaannya seperti apa. Jadi bukan cuman product knowledge ya, perlu paham yang namanya corporate knowledge. Untuk di penjualan itu menjadi sangat penting karena perusahaan yang menjadi jaminan, perusahaan yang kuat adalah yang sudah melewati masa tadi badai ya, storming, dan tetap bertahan, tetap eksis setelah melewati masa-masa seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara tentang corporate knowledge. Kemudian yang perlu dipelajari juga yang kedua adalah prosedur knowledge. Ya, di dalam knowledge. Jadi nggak cukup cuman corporate knowledge, tetapi prosedurnya seperti apa. Dalam melakukan A, B, C, D, kita nggak pakai cara sendiri, tapi kita perlu tahu prosedur seperti apa. Kalau memang perusahaan dari pusat, dari pimpinan memberikan kelonggaran, keluasan untuk kita meng-create sesuatu, ya, yang penting hasilnya misalnya. Batasannya seperti apa? Itu juga perlu tetap jelas. Dan sebisa mungkin prosedur dibuat secara tertulis agar tidak menimbulkan yang namanya bias. Baru setelah itu kita berbicara tentang product knowledge. Jadi 3 hal ini penting untuk knowledge. Nah, untuk skill seperti apa cara ngukulnya? Jadi kalau itu bisa ditanyakan lewat pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, untuk skill lewat achievement, apa yang dicapai. Nah, ini terkait dengan skill sebetulnya ya. Kalau attitude sebetulnya kemana ukurannya? Bukan ke pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan knowledge, bukan juga sekedar ke skill, tetapi ke biasanya masalah hubungan. Jadi ke samping, ke atas, ke bawah, ya ke customer juga termasuk. Nah, hubungan, kebiasaan, kenyamanan, bekerja dalam teamwork seperti apa, nah leadership-nya seperti apa, communication, cara dia berkomunikasi seperti apa, sikapnya sehari-hari seperti apa. Nah, ini yang perlu biasanya untuk dinilai. Kalau achieve tadi biasanya di akhir, kalau knowledge bisa kapan saja, tidak harus selalu sekian waktu sekali. Nah, kalau ada yang baru, knowledge-nya baru dites. Kalau enggak, ya enggak perlu juga. Ya, kalau enggak ada upgrade knowledge tertentu. Tapi kalau untuk behavior, inilah yang perlu dipantau every day, setiap hari. Ya, jadi mungkin ini yang dibantu oleh 360 derajat ke samping dan ke atas bawah. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lagi. Oke, selamat datang Pak Andri dan Bu Erma. Nah, ini baru masuk juga nih. Baik, silakan. Ada lagi? Terkait training, boleh? Terkait developing people. Kenapa kita perlu mengadakan training? Ada yang bertanya atau enggak? Misalnya mungkin ada yang menanyakan, training itu bagusnya berapa waktu sekali diadakan? Ada nggak? Helmi bisa boleh. Bisa ngobrol lagi Pak Helmi? Boleh, silakan Pak, silakan. Ini terkait dengan training. Tadi kan juga ada pertanyaan evaluasi efektivitas seperti apa kan? Kalau yang matfum kita ketahui itu kan ada pertama kan L1 itu kan seperti biasa kan, tes post test, ada L2 reaction, ada L3 behavior, L4 roti itu kan. Sampai L5 Pak? L5. Ya. Ada L5 nanti. Itu bisnis itu. Oh ya, bisnis ya benar, L5. Nah, ketika sebelumnya ini kan ukurannya kan bisa kita, saya kan biasa ngasih training tatap muka juga. Nah, sekarang harus beralih ke training yang online. Ya. Nah, itu kan kalau untuk pretest, portest, sama reaction kan kita bisa pakai Google Form tuh. Ya, betul. Kita bisa pakai Google Form, tinggal mereka ngisi kan lebih cepat, lebih gampang. Materi juga bisa kita share sebelumnya. Dan sebenarnya penyampaian
nggak bisa seperti tetap muka ada game dan lain sebagainya. Kita lebih hanya poin-poinnya saja kan. Selebihnya nanti bisa dia learning sendiri sambil kita cek. Nah, tentu ini kan harus melibatkan atasannya masing-masing ketika itu technical ataupun BF ataupun soft kompetensi kan. Kalau di kami itu kan per 3 bulan dinilai oleh atasannya apakah materi yang diberikan ini punya efektivitas terkait dengan peningkatan kinerja yang bersangkutan gitu. Betul. Nah, penilaian ini nantinya akan masuk ke kondite yang bersangkutan. Itu kadang-kadang ada yang subjektivitasnya tinggi. Nah, ini apakah kita tetap hargai sebagai profesional judgment, artinya apapun yang diberikan oleh atasan sebagai profesional, yaitu yang hasilnya ya itulah yang disampaikan. Apakah kita proses lagi penilaian atasan satu di atasnya, kemudian diimbangi satu lagi atasan di atasnya atasan yang bersangkutan. Kira-kira seperti apa, Pak Coach Helmi? Ya, tergantung dari apa yang ingin dinilainya, Pak. Tergantung dari apa yang ingin dinilainya. Jadi, misalnya kalau kita ngomong behavior tadi, ya, apakah efektifkah training yang kita lakukan terhadap perubahan behaviornya? Gitu. Apakah yang tadinya dia nggak bagus, kinerjanya nggak smart, tadinya nggak ngerti bagaimana mengatasi konflik dengan teman-temannya. Kita setelah ikut training manajemen konflik dia jadi bagus. Setelah dia ikut training stress management atau time management, nah, dia lebih efektif mengatur waktunya dan sebagainya. Nah, apakah ini bisa diukur? Bisa. Tadi lewat 360 derajat. Kalau untuk behavior seperti itu. Cuman memang perlu ada bagian yang sudah ditunjuk sebelumnya. Jadi 360 derajat juga nggak bisa main random begitu saja. Karena kita pilih nih orangnya kompeten atau enggak. Nah, kalau mau menilai tadi ke atasan langsung bisa. Ke bagian yang misalnya, orang ini sering terkait ke bagian lain juga. Oke, tolong ditanyakan juga. Diminta linknya dikirim aja ke bagian terkait agar diisikan. Toh isinya langsung masuk ke kita. Nah, ini hanya untuk referensi pembanding. Gitu. Nah, kalau misalnya ke atasannya lagi gimana? Nah, kan pertanyaannya atasannya lagi ini cara menilainya gimana? Apakah bertemukah? Atau satu kantorkah? Sehingga bisa menilai. Kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat, ya dia juga nggak bisa menilai, Pak. Gitu. Itu memang kesulitannya, kalau memang tidak satu kantor. Jadi, mungkin lebih baik ke bagian-bagian yang terkait untuk kalau melakukan cross-check ya. Itu, Pak. Kalau untuk penilaiannya ya. Untuk internalisasi dari ketika seseorang menerima materi, dia kan harus mengendapkan dulu di pikirannya. Ya, kemudian kalau materi itu memang harus dipraktekkan, dia harus memulai membiasakan dirinya day by day untuk menerapkan apa yang dia peroleh di training itu. Yes. Nah, kira-kira apakah waktu 3 bulan dari sebelum training, dia kasih training, 3 bulan berikutnya baru kita nilai behavior effectivity-nya, itu cukup ataukah perlu 6 bulan lagi? Kalau saya kemarin ya hanya 3 bulan, saya rasa karena kan program kita setahun, kalau nanti terlalu panjang nggak bisa dilihat gitu. Itu pertimbangan awalnya seperti itu. Kira-kira menurut Coach Helmi gimana ini? Kalau terlalu jauh untuk kita menilainya agak susah ya Pak ya. Range-nya terlalu jauh. Karena kalaupun dia mengalami pembaharuan atau dia berubah dan lain sebagainya, kita nggak lagi bisa secara lebih akurat mengatakan bahwa ini efek dari training. Karena banyak faktor yang bisa terjadi di dalam waktu yang panjang itu. Ini pengaruh dari training yang mana? Pasti kan dia mengikuti training lebih dari 1 kali tuh, kalau dalam waktu 1 tahun misal. Nah, tapi kalau dalam 1 kuartal, kita bisa ukur misalnya berapa kali sih sebuah training, makanya tadi saya ada sebuah pertanyaan, berapa kali sih sebaiknya training dilakukan? Dalam durasi jeda interval berapa waktu sekali training itu dibuat. Nah, sehingga misalnya dalam 1 kuartal tuh berapa training yang bisa dibuat untuk diikuti oleh satu orang tertentu. Ya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa ngukur efeknya ini benar nggak. Lalu ngitungnya gimana efeknya?
Kalau memang dia dilakukan di awal kuartal, kita bisa hitung di akhir kuartal. Tapi kalau dia dilakukan di akhir kuartal, mau nggak mau, kita hitungnya di kuartal berikutnya. Karena memang ada waktu yang bisa ditambahkan. Kalau misalnya di bulan kedua, gimana? Kalau di bulan kedua, tetap kita nilai di kuartal tersebut, tetapi kita berikan catatan khusus. Artinya ada waktu pemantauan tambahan. Seperti itu. Kalau untuk itunya ya, untuk pemantauannya tadi, kalau efektivitas dari trainingnya itu seperti apa. Nah, kayaknya tadi balik lagi, mau bagusnya berapa waktu sekali nih training diadakan? Untuk satu orang tertentu diikutkan ke dalam sebuah training. Nah, jawabannya tergantung ya pasti. Tergantung dari trainingnya tentang apa dulu. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, maaf, efektifnya evaluasi pelatihan itu dilakukan berapa lama pasca pelatihan? Oke. Ini tadi ya, sudah saya jawab juga. Yang barusan sudah saya jawab. Ya, tergantung waktu dilaksanakannya pelatihan. Sebetulnya kan 3 bulan ya. 3 bulan setelah itu, mau nggak mau kita perlu lakukan evaluasi yang level 4. Level 3 juga. Oke, silakan. Ada lagi? Yang chat. Oke, contohnya pelatihan Service Excellent. Ya, pelatihan Service Excellent. Kebetulan kemarin saya baru pegang satu perbankan nasional yang cukup besar, internasional juga sebetulnya. Untuk Service Excellent-nya. Nah, Service Excellent itu sasarannya apa perlu ditetapkan. Ya. Karena sebetulnya masa-masa ini kan sudah beralih paradigmanya dari sekedar Service Excellent menjadi Customer Satisfaction and Experience, ya, shifting paradigma. Jadi, Service Excellent ini menyangkut siapa? Apakah bagian customer service-nya saja, front office-nya saja, atau seluruh bagian yang terkait di dalam perusahaan? Karena kalau kita bicara soal mentality service atau service attitude, ini terkait dengan seluruh bagian di dalam perusahaan. Kita nggak bisa hanya bicara soal bagian-bagian di depan. Nah, berapa kalikah intensitas yang perlu disampaikan menyangkut masalah service excellent? Service excellent secara kebijakan perusahaan tentu tidak banyak berubah-ubah kan? Nggak selalu prosedurnya berubah, karena service excellent menyangkut bagaimana ekselenitas kita dalam melakukan sebuah layanan sesuai dengan standarisasi perusahaan. Jadi service excellent ini bukan hanya sekedar service excellent, misalnya salam, sapa, terus apalagi senyum. Nah, bukan cuma sebatas itu, bukan cuma sebatas kecepatan, kehandalan, kenyamanan, bukan sebatas itu juga, tapi setiap perusahaan punya standarisasi. Nah, ini yang standarisasi ekselenitasnya sebetulnya setiap perusahaan. Nah, dengan kita memiliki ini, kita tahu tim kita ini perlu ditrainingkan ini enggak? Oke, perlu. Kapan? Minimal 1 kali ketika dilakukan kebijakan atau ada perubahan kebijakan menyangkut standarisasi service excellence dari sebuah perusahaan, semua karyawan harus mendapatkan training tersebut. Ya, sebagai dasar. Oke, ini semua. Kemudian setelah itu perlu ada training tambahan lagi. Buat siapa? Buat pelaku langsung. Jadi orang-orang yang berkaitan langsung dengan customer. Ini perlu. Mungkin di bulan yang sama, mungkin di bulan depannya. Silahkan diatur menurut kesibukan dari perusahaan. Gunanya apa? Lebih membreakdown ke hal-hal teknis dan studi kasus. Oke. After dilakukan training, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini perlu dilakukan yang namanya group sharing. Jadi after training, kemudian nanti setiap leader yang hadir, setiap divisi yang hadir, perlu melakukan group sharing per divisinya, per unitnya kalau perlu. Jadi mereka diskusi lagi bagaimana menerapkan hal tersebut di unitnya masing-masing. Jadi cukup sebatas itu dulu.
Nah, nanti kita akan lihat biasanya kalau Service Excellence tidak bisa dievaluasi untuk penerapannya benar-benar secara umum ya, itu 3 bulan. Untuk kinerja bisa, ya 3 bulan. Tapi apakah perlu setelah 3 bulan ini dilakukan kembali training yang sama? Setelah 3 bulan ini perlu dilakukan kembali training yang sama? Tentu tidak, ya tidak harus. Jadi bisa saja setelah 6 bulan baru dilakukan training kembali. Itu pun kalau memang kita lihat ada misalnya feedback, ada masukan, ya kalau bagus nih grafiknya setelah diterapkan kebijakan Service Excellence yang baru, terutama kayak kondisi seperti sekarang ya. After COVID masuk ke new normal, tentu kan ada standarisasi standar Service Excellence yang baru, tuh. Ya, protokol yang baru. Nah, itu perlu diterapkan. Apakah sudah enggak? Kita evaluasi. Kalau misalnya udah oke, ya udah biarkan saja. Tidak perlu dilakukan lagi training Service Excellence yang sama. Tetapi kalau kemudian ternyata banyak lini yang belum melakukan, berarti perlu dibuat kembali training tersebut. Ya, jadi ini dilihat berdasarkan dari kebutuhan. Baik. Oke, pertanyaan akurasi tadi dijawab pertama. Iya, terima kasih banyak. Sudah tidak ada pertanyaan di sini. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya, Mas Pak Ringga. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Wah, ini banyak sekali yang perlu kita diskusikan. Semoga nanti ada kesempatan lagi setelah ini. Oke, silakan Pak Yusuf. Izin iya, tanya lagi Coach ya. Ya, silakan. Baik, di kami itu kan di corporate ada kompetensi wajib ya. Ya. Kompetensi wajib ada, kalau nggak salah 5 kompetensi wajib, mulai dari 5R, safety, ya, lingkungan, GKM, seperti itu ya. Jadi terus ada kompetensi technical. Ya, betul. Nah, ini kemarin ada yang sempat komplain sih. Pak, saya ini hampir sebulan sekali kok diikutkan training. Sedangkan dalam satu training itu, trainingnya bersifat nanti ada job, ada ada project-nya. Ya? Iya. Jadi akhirnya pekerjaan intinya sedikit banyak terbengkalai. Akhirnya saya diomelin juga sama manajernya seperti itu. Saya juga balikkan lagi, loh. Saya kan menawarkan pada manajer, ini ada training-training seperti ini, siapa saja yang didaftarkan. Ternyata orang-orangnya tetap aja. Sehingga orang-orang yang bersangkutan didaftarkan itu komplain. Pak Yusuf, ini kok saya lagi. Wah, proyeknya luar biasa banyak ini. Jadi 3L ya, dalam satu orang ini, iya, satu orang itu idealnya dalam 1 tahun itu dia minimal berapa training, dan kalau misalkan berbasis project gitu ya, ini apakah sebelum project berakhir, apakah kalau kita ikutkan training ini nanti ada permasalahan apa tidak, seperti itu. Ya, khawatirnya terlalu overload trainingnya banyak yang masuk terus berbasis project, dia pusing-pusing sendiri nanti. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, sama Pak Yusuf. Ya, ini real sekali, Pak. Karena memang saya ngalamin kemarin ini, sekitar 4 tahun yang lalu, saya kebetulan merancang training untuk sebuah perusahaan. Ya, kebetulan dia salah satu perusahaan di industrinya nomor 1 di Asia Pasifik, jadi cukup banyak nih untuk semua cabang, untuk semua bagian kita rancang untuk hal itu. Kemudian kendalanya sama, Pak, ditanyakan karena ada biasanya dari pusat bikin program training yang wajib atau mandatory diikuti, ternyata di daerah banyak yang komplain. Nah, ini juga sama, kemarin ini saya terima juga hal-hal yang sama dari teman-teman di perbankan.
sama juga, karena mereka harus layanan customer, sementara harus pergi training. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi. Oke, idealnya berapa waktu sekali. Nah, memang di dalam, nanti mungkin kalau kita punya kesempatan untuk training yang lebih panjang, kita bahas gali benar-benar dari mulai bagaimana memanage sebuah training, membuat program training, membuat modul training, bahkan sampai bagaimana mendelivery dan cara penyampaian training yang efektif, di baik online, baik offline, termasuk kemudian evaluasinya. Nah, di dalam situ nanti saya akan sampaikan juga bahwa ada 3 komponen yang tercakup di dalam training, yang terlibat dalam training. Yang pertama adalah manajer, yang kedua adalah trainer, yang ketiga adalah si trainee-nya sendiri. Ya. Jadi ada sebelumnya apa sih yang perlu mereka persiapkan 3 orang ini? Ketika saat training apa sih perannya? Sesudah training apa sih? Nah itu ada berbeda. Nah nanti mungkin perlu saya jelaskan satu persatu. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti ada timing kita untuk itu. Nah, tapi menyangkut berapa waktu durasi. Nah, kalau memang dia memiliki pengerjaan, contoh beban tanggung jawab harus ada project yang sama, sebaiknya di dalam 1 kuartal cukup 1 saja, agar tidak mengganggu pekerjaannya, kinerjanya. Kecuali kalau ini juga balik lagi ke tadi workload-nya seperti apa. Makanya perlu ada konfirmasi dari manajernya. Oke. Kemudian, sekarang bagaimana kalau ternyata bidangnya bagiannya berbeda. Yang satu misalnya kayak tadi, service excellence untuk semua. Yang satu lagi adalah apa? Sebisa mungkin kan nanti ada knowledge, ada skill, ada behavior. Ya, attitude. Nah, kalau memang skill, lebih baik memang skillnya ya bolehlah 2 gitu ya, dalam 1 kurun waktu kuartal itu, 1 misalnya hard skill, 1 soft skill. Tapi kalau misalnya dua-duanya hard skill dan butuh project, lebih baik ditunda ke kuartal berikutnya. Ya, selain agar mereka bisa punya kesempatan menerapkan dan fokus pada penerapan dalam 3 bulan itu, juga agar evaluasinya juga menjadi efektif. Malam, Coach. Iya. Ini waktunya kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi. Pak Ringga, berapa menit lagi? Sekitar 5 menit lagi, Coach. Sekitar 5 menit lagi, ya. Oke. Ini teman-teman, alhamdulillah antusias banget ya untuk malam ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan buat Coach Helmi. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaannya bisa di-chat di grup Young HD Indonesia. Insya Allah nanti kalau Coach Helmi sedang bisa langsung dijawab. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Sekitar 50-an ya, ini Coach ya. Ya, tadi 53. Sekarang yang masuk lagi 39. Kedepannya kita akan ada sesi yang premium ya. Nanti akan bertemu dengan Coach Helmi lagi. Nanti tentang flyernya